Setiap hari latih diri, pantang mundur, terus maju. Selamat berjumpa kembali dalam channel pemrograman CNC di SMK Mikael bersama saya Hari Kristianto. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman bubut CNC. Untuk pemrograman dasar kita akan membuat program kontur lurus dengan panel kontrol Siemens Numeric 802. Metode yang akan kita gunakan adalah stock removal atau LCYC95. Mari kita lihat materi apa saja yang akan kita pelajari. Pada proses pemesinan bubut CNC, kita mengenal beberapa aspek penting. Yang pertama adalah putaran spindle, kemudian feed rate atau kecepatan gerak alat potong, kemudian arah sumbu, dan bentuk hasil pemotongan. Spindle pada mesin bubut akan menggerakkan atau memutar benda kerja, dan kecepatan gerak alat potong atau yang kita sebut feeding, kita menggunakan satuan milimeter per putaran untuk proses pemesinan bubut. Kode yang kita gunakan untuk pemrograman kali ini kita akan menggunakan G95, walaupun ada alternatif lain, misalnya kita bisa juga menggunakan kode G96 atau G99. Satuan feeding di sini sebagai contoh, misalnya jika diinputkan 0,3 mm per putaran, maksudnya adalah setiap satu kali putaran benda kerja, alat potong bergeser atau bergerak sebesar 0,3 mm, entah itu di arah sumbu X, di arah sumbu Z, atau di arah keduanya untuk kontur yang bergerak bersama atau simultan. Sistem persumbuan, kita mengenal arah melintang kita sebut sebagai sumbu X, ini bergerak di arah diameter. Kemudian arah memanjang atau longitudinal kita kenal sebagai arah sumbu Z. Kemudian bentuk benda kerja hasil proses bubut adalah silindris, dan alat potong yang bisa kita gunakan adalah pahat pembubutan luar dan pahat pembubutan dalam. Di kedua jenis pahat ini, misalnya di pahat pembubutan luar ada jenis-jenis tertentu, misalnya untuk pembubutan kontur, pembuatan alur, ataupun pembubutan ulir. Demikian juga untuk proses pembubutan dalam atau internal. Berikutnya kita akan masuk ke materi yang lebih spesifik, yaitu tentang metode pemrograman stock removal atau pengurangan material benda kerja bubut. Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat berikut ini. Akan saya jelaskan bagaimana kita membuat program untuk benda kerja yang tertampil pada gambar berikut. Di sini kontur yang akan kita buat adalah proses pembubutan bertingkat, di mana material awalnya adalah diameter 50, kemudian kita bubut secara bertahap. Kalau di mesin bubut manual atau konvensional dapat dilakukan, kita mulai dari diameter yang paling besar dulu. Kita masukkan diameter 43 sepanjang 70 mm, dilanjutkan diameter 36 sepanjang 48 mm, dan yang terakhir adalah diameter 28,4 dibubut sepanjang 38 mm. Tetapi dalam proses pembubutan CNC tentu nanti program yang akan mengatur sedikit demi sedikit sehingga bentuk kontur akhir itu dapat tercapai. Maka di sini
kita harus mengidentifikasi dulu bentuk konturnya. Maka dalam pemrograman CNC orientasinya adalah bentuk kontur. Jadi bukan bukan penyayatan yang bertingkat seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jalur atau perjalanan alat potong kita seperti yang dapat kita lihat pada gambar, mulai dari titik start menuju A, kemudian B kita lewati menuju C, kemudian titik berikutnya adalah D, E, F, G, dan titik H sebagai finishnya. Kalau kita terjemahkan dalam tabel koordinat, arah sumbu kita yang ke arah diameter adalah X, arah memanjang adalah Z, di mana Z0 berada di ujung benda kerja, X0 juga berada di center benda kerja. Arah positif adalah arah yang menjauhi ujung benda kerja. Maka semua arah yang mendekati cak atau di sebelah kiri titik 0, koordinatnya adalah negatif untuk sumbu Z-nya. Dalam pemrograman kali ini, karena kita menggunakan sinumerik 802, di mana metodenya adalah stock removal atau LCIC95, maka kita harus menyiapkan dua program. Yang pertama kita sebut sebagai program utama atau main program, di mana ketika kita memberikan judul pada ekstensinya harus diakhiri dengan MPF atau jenis filenya adalah main program file atau MPF. Program yang kedua adalah subprogram, maka di akhir judul kita beri ekstensi subprogram file atau SPF. Program utamanya itu terdiri dari input tentang setting dan input tentang data teknologi dalam proses pengerjaan benda kerja ini. Maka yang pertama inputnya adalah G54 yang kita kenal sebagai titik referensi benda kerja. Baris berikutnya adalah T1D1. Di sini menginputkan atau menginformasikan bahwa kita menggunakan tool nomor 1 dan offset atau edge nomor 1. Nah, sebetulnya kita dapat juga hanya menuliskan T1 saja untuk di sinumerik ini. Kemudian baris berikutnya adalah G95. G95 adalah satuan feeding dalam milimeter per putaran, di mana diikuti dengan S1200, maksudnya adalah putaran spindle kita adalah 1200 rpm. F0,2 adalah input kecepatan gerak alat potong atau feeding 0,2 mm per putaran. M4 adalah arah putaran counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam, dan M8 adalah coolant yang kita gunakan. Coolant yang kita gunakan di sini adalah coolant cair atau liquid. Setelah 3 baris pertama tadi, selanjutnya adalah memposisikan alat potong menuju koordinat posisi start. Posisi start di sini tidak mengabaikan ukuran benda kerja, artinya memperhitungkan ukuran benda kerja baik ke arah diameter maupun ke arah panjangnya. Material awal kita adalah diameter 50, panjangnya 85. Maka di sini nanti kita perhitungkan juga seberapa dalam penjepitan benda kerja ini dicak. Kemudian posisi paha di start ini juga harus dalam posisi bebas dari diameter benda kerja dan bebas dari ujung benda kerja yang diberi allowance atau kelonggaran. Maka di sini kita tuliskan X-nya 60 dan Z-nya 5. Maksudnya masih ada kelonggaran 10 mili di atas diameter 50 dan kelonggaran 5 mili di luar ujung benda kerja. Orientasi perhitungan pada sumbu X adalah selalu berorientasi diameter, bukan jari-jari.
Nah, berikutnya adalah kita masuk ke parameter stock removal atau LCIJ95. Baris pertama dari stock removal adalah menyebutkan judul subprogram yang akan kita buat. Di sini saya tuliskan bubut 1. Ya, adalah dijelaskan di sini nama dari subprogram yang akan kita buat bubut 1.spf. R109 sama dengan 9, maksudnya R105 sama dengan 9. Maksudnya adalah machining type yang kita gunakan di sini. Nah, urutannya sudah saya buatkan. Kalau kita lihat bagian utamanya adalah ada dua arah penyayatan yang bisa kita pilih, yaitu arah penyayatan memanjang dan arah penyayatan radial. Arah memanjang atau long itu dominan di arah Z, sedangkan arah facing itu gerakan dominan di arah X atau diameter, kita sebut sebagai facing. Jadi ada dua pilihan arah, kemudian ada dua pilihan lokasi pembubutan, yaitu eksternal dan internal. Arahnya tadi adalah long dan facing, eksternal, internal. Kemudian ada tiga pilihan proses, yaitu roughing, finishing, dan complete. Roughing maksudnya adalah proses yang menggunakan metode sedikit demi sedikit penyayatannya, itu metode roughing. Sedangkan metode finishing adalah metode yang langsung menuju bentuk jadi, ya, finishing. Maka hati-hati, kalau kita salah memilih metode proses yang finishing, maka benda kerja ketika masih utuh langsung kita finishing akan sangat membahayakan pahat kita. Jadi finishing ini hanya digunakan ketika sudah diawali dengan proses roughing. Proses pilihan yang ketiga adalah complete. Complete ini maksudnya satu kali proses itu sudah ada proses roughing dan include proses finishing, jadi tidak terpisah. Nah, ini yang akan kita gunakan, metode yang nomor 9, long external complete. Maksudnya adalah pembubutan dengan dominan di arah memanjang, lokasinya eksternal atau lokasi pembubutannya bukan boring atau bukan pembubutan dalam, dan metode prosesnya adalah complete, artinya roughing dan finishing. Kemudian R106 di sini adalah finishing allowance, kita berikan 0,1 mili. R108 adalah infeed depth atau depth of cut, setiap kali proses kedalaman yang kita gunakan adalah 0,5 mili. R109 adalah infeed angle atau sudut untuk roughing. R110 adalah contour clearance distance, ya, jadi jarak untuk contour clearance, artinya kelebihan yang digunakan untuk setiap tahapan proses DOC. R111 adalah feeding untuk proses roughing, dan R112 adalah feeding untuk proses finishing. Diakhiri dengan menginputkan LCIJ95 atau siklus stock removal. Memposisikan pembebasan dilakukan setelah parameter kita cek dan semua parameter yang kita inputkan sudah benar. Pahat harus kita bebaskan ke koordinat yang aman. Di sini kita tuliskan X-nya 60, Z-nya 20 dan diakhiri dengan M30. Baik, kita lanjutkan dengan menuliskan atau menginputkan subprogram. Jadi subprogram ini isinya adalah perjalanan alat potong atau tool path. Jadi baris pertama adalah perjalanan ujung alat potong menuju titik A. Di sini. Maka di sini saya tuliskan G1, X-nya adalah diameter pada titik A, yaitu 28,4. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa pada SPF ini, pada subprogram ini hanya boleh menginputkan kode G1, G2 maupun G3. Kita tidak boleh menggunakan G0.
karena G0 adalah gerakan rapid atau gerakan lurus cepat, sehingga tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk proses penyayatan. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai titik A. Perjalanan berikutnya adalah menuju titik C. Titik B di sini bisa juga kita inputkan, tapi karena sejajar dengan C, kita tulis pada titik C saja. Jadi langsung menuju Z-nya minus 38. Kemudian dilanjutkan menuju titik D, yaitu X36. Lanjut ke titik E, yaitu Z minus 48. Kemudian diameter berikutnya adalah 43, yaitu di titik F. Penyayatan terakhir melanjutkan ke titik G, kemudian berhenti di pembebasan di arah sumbu X, jadi menuju X nya 60. Pada subprogram tidak boleh kita bebaskan ke arah Z nya positif, jadi pada subprogram ini kuncinya adalah gerakannya continue menuju Z negatif dan berakhir di pembebasan di sumbu X, tidak boleh digunakan Z positif. Diakhiri dengan RET atau return to main program. Demikian teman-teman penjelasan mengenai metode pembubutan stock removal atau LCYC95 pada kontrol panel SINUMERIC 802. Di sini kita gunakan yang tipe SET, maksudnya T adalah turning atau bubut. Nah, berikutnya nanti kita melihat bagaimana program ini kita simulasikan dengan simulator yang bisa kita gunakan. Terima kasih, kita lihat simulasinya pada tayangan setelah ini. Kita bisa melihat trace dari program kita. Nah, seperti ini yang disebut dengan trace. Bentuknya sesuai dengan perjalanan alat potong. Kemudian kita bisa mensimulasikannya dengan mode auto. Pastikan pintunya ditutup, close machine door. Kemudian kita start. Seperti ini teman-teman proses penyayatannya. Sedikit demi sedikit, ini yang kita sebut sebagai stock removal. Kita bisa melihatnya juga di tampilan 3 dimensi seperti ini. Ini finishingnya. Sudah jadi, kemudian kita ukur dengan masuk ke measure, kemudian measure distance. Ya. 48 diameternya masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Kita exit measure ya, kemudian kita bisa cek program, edit dan lain sebagainya, masuk ke menu open. Nah, di sini sudah ada program yang kita buat, isi di sini bisa kita edit. Terus monitor kita bisa mensimulasikannya lagi dengan Sega Start. Di tampilan 2 dimensi seperti ini. Atau kita bisa juga membuat benda kerja ini menjadi utuh kembali. Masuk
stock size, kita klik benda kerja kita, bagian replace kita klik 2 kali, kemudian kita oke, maka benda kerja menjadi utuh dan kita bisa mensimulasikannya lagi. Kemudian di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk recording dan lain sebagainya, kemudian coolant dan lain sebagainya. Coolant bisa kita lihat juga mengalir, kemudian baik, kita simulasikan sekali lagi dengan cycle start. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melanjutkannya untuk latihan-latihan berikutnya, tidak hanya untuk kontur lurus, bisa juga untuk kontur chamfer, bisa juga untuk kontur radius, dan bisa untuk mengecek apakah program yang kita buat sesuai dengan gambar kerja yang disampaikan ke teman-teman atau benda kerja yang akan dibuat. Demikian teman-teman, selamat belajar dan tetap semangat. Miko, Jos.